Ya, ini dia Daihatsu Rocky facelift tahun 2025. Ada dua varian, ini tipe X, ini tipe R. Pertama kita bahas yang tipe X dulu. Bedanya, grill depannya baru, tapi itu aja. Jadi secara eksterior tipe X ini nggak banyak yang beda. Lampu masih sama, bumper masih sama, dan tipe X ini dia pakai pelek warna hitam. Desainnya mungkin masih familiar, tapi sekarang pakai pelek warna hitam, spionnya juga hitam, dan di belakang nggak ada perubahan yang aneh-aneh. Dan karena dia tipe X, dia masih pakai mesin 1200 cc yang 3 silinder. Kita lihat ya. Nih. Jadi yang kita lihat sekarang, dia bukan varian turbo, jadi nggak ada turbonya. Dan seperti biasa pilihannya ada transmisi CVT buat yang satu ini. Nah, harga yang tipe X ini yang CVT Rp244.650.000. Dan kalau di luar perubahannya mungkin nggak banyak selain grill, kita bisa lihat bagian dalamnya juga. Karena di bagian dalam sini perubahan juga mungkin sebatas kosmetik aja ya. Ambil contoh, di pintu kalian bisa lihat kombinasi warna hitam gunmetal sama warna orange kemerahan di bagian dalam sini. Dan power window masih 4 biji, spion juga masih seperti biasanya. Dan di AC-nya, sama di center console, sama di joknya, kalian bisa lihat lagi kombinasi warna hitam sama orange kemerahan kayak begini. Nah, kalau kita masuk, fitur-fitur di sini masih sama. Lihat di setirnya nih, ada steering switch control, bisa buat multimedia, bisa buat MID segala macam. Dan pengaturan setirnya cuma masih tilt aja, dia nggak bisa teleskopik. Dan speedometer pakai kombinasi layar sama kayak Veloz dan Xenia dan Avanza gitu ya. AC masih sama, dia AC-nya AC digital, tapi seperti biasa Daihatsu nggak bisa ngatur arah semburan. Padahal kalau di market luar Indonesia bisa. Kenapa? Tuas CVT masih sama, bisa sport, bisa manual gitu ya. Dan rem tangan manual. Kalian bisa lihat di dalam, dia masih pakai rem tangan konvensional. Dan untuk bahan joknya, kalian bisa lihat di sini dia fabric dengan ada motif kayak huruf Y gitu ya, kayak beberapa detail di mobil-mobil Lamborghini. Nggak serius, ada emang. Dan pengaturan joknya semuanya manual. Jadi rebah tegak manual, maju mundur manual. Dan kalau duduk ke ruang belakangnya, kita juga bisa lihat kita dapat banyak hal yang sama. Jadi kita duduk tinggi gue 78, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Cuma kantong joknya cuma satu di sebelah kiri doang, di kanan nggak ada. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, kalau kalian masuk di belakang jok driver nggak ada kantong, ya kan? Tapi di balik jok penumpang ada. Harusnya dikasih dua, emang seberapa sulit sih bikin kantong. Dan kalau lihat di bagian tengah, misalnya kalian bawa gadget, pengen ngecas, nih, dia bahkan nggak ada casan. Coba lihat deh, nggak ada sama sekali. Tuh, ya kan? Nggak ada kan? Dan kalau bahan-bahan, karena gimana pun juga Rocky ini adalah sebuah SUV atau crossover yang budget, jangan ngarep banyak. Dan kita lihat juga bagasinya. Masih relatif sama, ada lampu di sebelah sini. Dan untungnya masih dapat ban serep. Kaleng, tapi full size. Dan ini bisa direndahin ya, kalau mau. Jadi lantai bagasi bisa fleksibel. Bisa rendah kayak gini. Bisa tinggi kayak gini. Nah, ini dia yang tipe X. Sekarang kita lihat yang tipe R dengan ADS. Nah, kalau yang ini tipe R dengan aksesoris ADS alias Astra Daihatsu Styling. Bedanya apa aja? Di sini ada logo Daihatsu yang dieja ya. Jadi bukan logo D doang, ini dieja, grillnya baru. Lampu masih sama, bumper depan baru dan ada lampu LED baru. Tapi ini kayaknya LED positioning ya, bukan LED DRL. Fog lamp masih sama. Dan kalau kita lihat ke samping, kelihatan kalau mobil ini pakai option two tone. Tapi kita bisa milih mau yang two tone kayak gini atau mau yang single tone, bebas. Nah, peleknya masih sama. Bannya pakai Dunlop NASF, jadi ban eko-ekoan gitu ya. Dan di bagian sampingnya ada stiker yang ke belakang tuh temanya polkadot, tapi makin ke depan itu makin solid dengan stiker ADS asli dari Sunter. Spion warna hitam dan buka tutup pintu masih sama. Ada sensor buat smart entry gitu-gitu. Dan di belakangnya perubahan tuh terbatas. Jadi dibanding sama Rocky tipe R yang sebelumnya, cuma beda di bumper belakang ini
sama garnish di pintu bagasinya. Ini kurang lebih masih sama ya, dan bagasinya juga kurang lebih masih sama. Lantai yang bisa dinaikin atau diturunin gitu ya. Dan ban serep pakai pelek alloy yang sama dengan keempat roda bagian luar, jadi dia full size. Bagus. Jadi kalau kalian pengen mobil yang aduh kalau misalnya ada apa-apa banyak pecah gitu, bisa tinggal ganti ban dan langsung jalan. Ini cocok. Soalnya kan mobil baru sekarang kalau nggak dikasih ban serep full size kayak gini, paling temporer itu masih oke. Tapi cuma dikasih tire repair kit, itu kan agak-agak gimana gitu ya. Dan buat tipe ini, dia ada kamera parkir di sini, sama sensor parkir. Nah, kalau kita masuk ke dalam, kita lihat, sama kayak yang tipe X tadi, ada kombinasi warna gunmetal atau hitam dengan warna orange kemerahan di sini. Power window, power mirror. Dan joknya juga sama, masih manual ya. Tapi yang ini bisa diatur ketinggiannya. Turun. Naik. Dan di sebelah sini, ada tombol stability control. Sama ionizer buat AC-nya. Jadi kalau ini kita nyalain, AC di dalam tuh bisa menyaring udara-udara kotor dari luar, biar dalam sini lebih jernih. Nah, aksen merah hitam tadi berlanjut di sini ya, di AC-nya. Nih. Dan ada cup holder yang penempatannya bagus. Speedometer sama, tombol-tombol di setir sama, dan sama juga kalau pengen ngatur, dia cuma bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. AC digital masih sama tapi nggak bisa ngatur arah hembusan AC. Why? Head unit juga kurang lebih sama, touchscreen dan bisa koneksi USB segala macam, smartphone gitu-gitu ya. Audio, kantong pintu, dan kalian dengar suaranya, rem tangan elektronik. Kantong-kantong masih sama, bahan-bahan juga masih sama, plastik semua. Dan di belakang, space masih sama. Dan masih nggak ada kantong di sini, entah kenapa. Entah apa alasannya. Bahkan di tengah sini, nggak ada colokan buat kita ngecas gadget kita. Coba kalian lihat, bener-bener nggak ada. Sayang buat mobil tahun 2025 ke atas, harusnya ada colokan buat ngecas gadget. Sayang sih. Nah, karena yang ini adalah tipe bermesin turbo, mesinnya beda. Jadi di balik kap mesinnya ini kita dapat mesin 1000 cc 3 silinder turbo. Yang pasti kalian udah familiar. Selain di Daihatsu Rocky, ada juga di Toyota Race. Dan di mobil ini dipasangkan dengan transmisi di CVT. Cuma seperti biasa Daihatsu bagian dalam nggak dicat, untungnya ada peredam ya. Dan ini nggak di cover. Ya, jadi itu dia perubahan buat Daihatsu Rocky tipe R ADS ini. Kalau buat harga, Daihatsu Rocky yang ADS ini, yang tipe R bermesin turbo ini, kalau misalnya harganya dia 277.350 ya, 277.350.000 rupiah. Tapi kalau pengen yang 2 ton kayak gini, nambah 2,5 juta rupiah. Jadi gimana Daihatsu Rocky baru ini? Ya memang perubahan tampilan ya. Dari apa yang kita bisa lihat, memang tampilannya berubah di bagian luar, di bagian dalam, tapi emang sebatas kosmetik. Apakah emang ada perubahan lain di bagian feature atau nyetirnya? Nggak tahu ya, Bung, belum nyoba. Tapi ya mungkin ntar aja kita coba kalau emang udah ada plat nomornya. Oke? Nah, jadi itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.